Ya, hari ini kita akan berbincang mengenai perjalanan panjang dedikasi yang telah terukir di kampus ini oleh seorang guru yang telah mengabdikan diri sepenuh hati untuk pendidikan, mengenai perjalanan Bapak Dr. Endang sebagai seorang dosen. Alhamdulillah, saya mulai September nanti akan masuk di masa pensiun, dan masa kerja saya sebagai dosen itu 39 tahun 6 bulan. Nah, saya mengawali karir sebagai dosen itu pada tahun 1986, dan itu sebetulnya ada peluang yang luar biasa mungkin bagi saya, di mana pada saat pengumuman ujian sidang tahun 1985 itu, ketua prodi pada waktu itu adalah Bapak Profesor Dr. Dadang Suhadan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang pada saat ujian untuk mendaftarkan diri sebagai dosen PNS di IKIP Bandung pada saat itu. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang diterima lulus untuk menjadi dosen tadi, berserta dengan Pak Dr. Andes Gede Koswara dan Pak Aceh, itu kawan seangkatan saya, gitu ya, masuk menjadi dosen. Nah, selama kurang lebih 30 tahun ini memang suatu hal yang menyenangkan bagi saya, dan saya tidak terasa bahwa pengabdian saya selama itu, di samping saya mengajar sebagai dosen di jurusan Prodi ini, saya pun juga diberikan amanah oleh pimpinan, yakni yang pertama saya sekretaris jurusan, yang pada saat itu sebagai ketua jurusannya adalah almarhum Profesor Abdul. Kemudian kepemimpinan Pak Abdul dilanjutkan oleh Profesor Udin, dan saya pun juga diberikan amanah untuk mendampingi beliau sebagai sekretaris. Nah, pada saat saya menjabat sekretaris, pimpinan fakultas kan, memberikan amanah, ya, atau pimpinan universitas memberikan amanah pada saya untuk menjadi pembantu dekan 2, yang pada saat itu sebagai dekannya adalah Bapak Profesor Dr. Ishak Abdul Ham. Kalau saya melaksanakan tugas sebagai wadah, sebagai prodi, saya diberikan amanah oleh UPI untuk menjadi anggota Satuan Audit Internal. Itu terkait dengan tugas yang saya jalani, ya, selama kurang lebih 39 tahun ini. Ya, sebenarnya selama saya mengabdi dari tahun 86 sampai sekarang itu berkesan semuanya, ya. Saya punya kesan yang sangat menyenangkan juga di dalam melayani mahasiswa, terutama memang itu pesan saya kan, ya, dari sejak awal saya masuk ke IKIP ini, ya memang saya ingin menjadi guru kan, gitu ya, atau menjadi tenaga pendidikan. Sehingga selama saya melaksanakan tugas baik itu mengajar, membimbing, ya kesannya menyenangkan saja. Memang ada hal yang kadang-kala membuat kurang menyenangkan itu, tatkala ada mahasiswa yang lambat dalam penyelesaian studinya kan, gitu. Itu yang kurang menyenangkan bagi dosen tentu, karena setiap dosen ingin, gitu kan, ketika membimbing mahasiswa terutama, ya cepat selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dan itu pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya. Harapan Bapak memang simpel saja, ya. Jadilah mahasiswa yang betul-betul punya komitmen, ya, punya semangat belajar yang baik, ya, sehingga setiap langkah yang dilakukan itu betul-betul bisa mengarah kepada ketercapaian tujuan. Nah, yang kedua, ya sudah barang tentu bagi kawan-kawan dosen yang sudah bergaul dengan saya kurang lebih 39 tahun ini, ya, diberikan kesehatan. Yang penting adalah terus berupaya selain meningkatkan kemampuan dan kecakapan, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Prodi ada karena adanya mahasiswa kan, gitu ya. Kepercayaan masyarakat akan tinggi, ya, tidak lepas kalau kita bisa memberikan layanan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Dr. Endang Herawan MPD yang saat ini memasuki masa purna bakti, yaitu orangnya selalu sabar, menerima apa adanya, dan tidak neko-neko. Adam itu seorang pribadi yang sangat santun, sangat membantu kepada junior-juniornya, dan itu
terus saya lihat sampai sekarang kepada para mahasiswa juga Pak Endang selalu memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun. Pak Endang adalah teman saya seangkatan, yaitu angkatan tahun 80, dan Pak Endang pada saat perkuliahan, Pak Endang orangnya baik, insya Allah, dan sampai menjadi dosen juga beliau sangat sabar membimbing, apalagi membimbing bersama saya. Saya mengenal Pak Dr. Endang Herawan sejak tahun 2000-an ya, ketika saya baru pulang dari studi S3, dan pada saat itu ketika saya jadi ketua jurusan, Pak Endang jadi sekretaris. Beliau ada orang yang baik, orang yang sabar, tidak banyak protes, apapun diterima, itu sehingga dia berjalan lurus untuk itu. Alhamdulillah, Pak Dr. Haji Endang Herawan sudah selesai dan sudah selamat mencapai karirnya. Saya bangga dengan beliau, dan beliau itu memang orang hebat, orang sabar. Tidak terasa sudah sekian lama ya menjadi mahasiswa dulu tahun 97 sampai tahun 2000. Nah, setelah itu menjadi rekan kerja yang luar biasa. Saya dibimbing, dibina. Endang itu orangnya humble ya, baik hati, tidak sombong, dicontohin, digurun abdi maksana. Beliau sederhana, lugas, dan juga sangat sabar, tetapi tetap berkualitas. Saya mengenal sosok Pak Endang Herawan sejak saya kuliah S1 tahun 1996 hingga saat ini. Dan beliau menolak tua. Dari dulu seperti itu. Bahagia bisa membersamai sampai beliau memasuki masa pensiun. Tapi juga bersedih karena beliau akan meninggalkan kebersamaan selama ini. Saya lihat beliau adalah seorang dosen yang low profile, tenang tapi menghanyutkan, tidak banyak protes, dan beliau itu adalah salah seorang pimpinan di fakultas pada masanya sebagai wakil dekan 2. Beliau itu sebenarnya waktu saya satu sebagai guru dosen saya, ya, dosen, dan sekarang menjadi kolega, pernah menjadi teman kuliah juga di program S3 ya, dan banyak kegiatan-kegiatan yang dibersamai oleh beliau gitu ya. Endang itu adalah sosok senior yang selalu sharing, memberikan pengalaman-pengalamannya, dan begitu menginspiratif. Saya pernah menjadi mahasiswa Bapak dan sekarang saya menjadi kolega Bapak. Saya sangat bersyukur dapat bertemu dengan Bapak dan merasakan bimbingan dan kebaikan Bapak. Salam buat Bapak Dr. Endang Herawan dan keluarga. Semoga di masa purna bakti ini Pak Endang dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Salam hormat saya, Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan, Dr. Surudi MPD. Saya berharap semoga Pak Endang selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kebahagiaan dan tenang bersama keluarga. Dan jangan lupa nanti sekali-sekali datang juga ya ke Prodi untuk bersilaturahmi. Jangan lupa menjaga kesehatan, dan insya Allah saya juga akan menyusul seperti Pak Endang untuk purna bakti pada tahun 2026 tanggal 1. Insya Allah nanti kita sama-sama menjadi alumni dari dosen program studi administrasi pendidikan yang tetap semangat memberikan motivasi kepada para mahasiswa kita. Terima kasih ini, tapi tidak terasa ternyata hari ini atau bulan ini sudah masuk pada masa purna bakti. Mudah-mudahan Pak Endang sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan usianya. Terima kasih Pak Endang Herawan. Semoga amal baik Bapak diterima dengan baik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat purna bakti, menikmati masa tua. Selamat dan semoga diberikan keberkahan. Sehat selalu Pak Endang dan sukses. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk Pak Endang Herawan tetap sehat selalu, berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat beraktivitas Pak Endang, menjalani hidup-hidup yang tenang, nyaman, dan tentram. Selamat purna tugas. Semoga kebaikan-kebaikan Pak Endang kepada seluruh mahasiswa dan khususnya kepada saya menjadi
ladang kebaikan tidak terputus bagi Pandang, dan di akhir pengabdiannya Pandang dan keluarga semoga diberikan kesehatan dan umur panjang. Sekali lagi terima kasih Pandang, semoga kebaikan Pandang abadi bagi semuanya. Mudah-mudahan di masa purna bakti ini Bapak mendapatkan curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan, keberkahan senantiasa membersamai Bapak Haji Endang Herawan. Semoga di masa-masa purna bakti itu selalu dalam keadaan bahagia. Semoga beliau sehat selalu, Pandang, ya, sukses berkah dalam mengisi masa-masa purna baktinya. Sehat selalu. Sehat-sehat ya Pandang. Mudah-mudahan di waktu pensiun ini diisi dengan penuh kebahagiaan bersama anak cucu istri. Saya ucapkan selamat menikmati purna bakti pada Pandang. Mudah-mudahan dengan purna bakti ini bukan mungkin dari pegawainya purna bakti, tapi kalau bisa sebagai akademisi tidak purna bakti terus berkarya walaupun mungkin berbeda fokus. Kalau kemarin fokus pada ilmu pendidikan, sekarang mungkin fokus pada ilmu agama atau apapun sesuai dengan kebutuhan di mana Pandang menikmati purna bakti.